inna lahu lahafidh. Termasuk juga dijaganya kitab ini waktu zaman Utsman bin Affan, dituliskannya ulang menjadi mushaf Utsman. Di poin inilah semoga kita tidak pernah dengar beberapa komunitas liberal mencoba mencari celah untuk memperkarakan, lebih tepatnya komunitas orientalis mencari celah memperkarakan keabsahan kodifikasi Quran. Dengan pertanyaan sederhana, apa jaminannya bahwa ayat-ayat yang tertulis di tulang, di pelepah format itu nggak hilang? Jaminan jawabannya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu. Itu jaminan yang sudah tidak ada jaminan lagi di atas. Allah yang menjamin. Yang pertama. Yang kedua, waktu itu masyarakatnya masyarakat hafalan, karena dia oral society, masyarakat lisan. Masyarakat lisan itu kuat sekali hafalannya, lebih kuat daripada tulisan. Kalau sekarang masyarakat tulis, makanya hafalannya pada agak kuat. Pada apa bu? Nama cucunya yang ke-9 bu? Oh, boro-boro cucu ke-9. Mau anak ke-9 juga udah gak apa namanya. Tahu tuh lahir tahun berapa? Lupa. Ciri masyarakat oral itu karena dia tidak nulis, maka kuat sekali hafalannya. Ciri masyarakat tulis karena dia ada tulisannya, maka tulisannya terkodifikasi baik. Makanya ada perpustakaan, catat. Kalau dulu nggak ada begitu-begitu, adanya di sini semua. Dan kalau mau ingin bukti, coba ibu jangan nulis. Nanti kalau nggak hafal semuanya gitu, itu hafal semuanya. Kan otomatis karena merasa tidak ada cara menjaga itu dokumen itu dari dia, harus dihafal. Logikanya dari mana? Ada waktu itu, nggak usah zaman-zaman sahabat lah. Zaman-zaman setelah abad kedua, abad ketiga itu orang dengar hafal udah biasa, jadi tradisi. Dengar sekali hafal udah tradisi. Apalagi itu kan bahasa dia. Nah kalau kita hafal teks Arab ya kan bukan bahasa kita, jadi nggak apa-apa. Terjemahan jadi nggak hafal-hafal. Dua aja nggak hafal-hafal. Itu kalau di masyarakat itu selawatannya gimana? Selawatannya nggak hafal-hafal. Saya bertahun-tahun. Jadi yang kedua, karena mereka masyarakat orang, masyarakat lisan, maka hafalannya kuat. Jadi catatan itu adalah versi kedua, tidak sama dengan kita. Jangan digunakan tradisi barat untuk menghukumi tradisi Arab. Dan ketemu ngalah, lagi juga orang Indonesia mukanya juga orang muka Indonesia, ngapain orang barat? Itu orang liberal itu loh yang orang Indonesia. Kan muka Indonesia, muka Muslim. Ngapain pakai pikiran orang barat? Kalau orientalis mukanya mau muka Yahudi cocok, sudah. Aneh ya, terkadang itu orang lebih Yahudi daripada orang Yahudinya sendiri. Mirip zaman Pak Harto dulu, ada yang lebih vulgar daripada Pak Harto, banyak sekali. Jadi terkadang aneh, orang lebih barat daripada orang baratnya kayak gitu-gitu lama, sini malah kayak gitu-gitu lama, Yang kedua masyarakatnya itu, jadi secara logika mereka kuat hafalannya. Terus yang ketiga, yang hafal bukan 1-2 orang. Kalau 1-2 orang, mungkin 1-2 orang bisa lupa. Yang hafal itu kan puluhan, ratusan, setiap sahabat hafal. Jadi, secara logika pun, kalau ada orang lebih dari 10 kok udah sama, itu udah bener hafalannya. Bahkan memang udah 10, 3 ini udah sama, udah bener. Jadi, makanya nanti akhirnya, toh, pada waktu dikodifikasi itu kan baru murid pertama, belum murid kan masih Abu Bakar, Umar, Utsman, itu kan muridnya Rasulullah langsung. Jadi nggak jauh, masanya juga baru sekian 10 tahun setelah Rasulullah. Jadi masih oleh karena itu sampai hari ini juga demikian buktinya. Nah kenapa kok ada riwayat Rasul masih beberapa bacaan kayak gitu, ada riwayat Sa'id, ada riwayat Asy'ari. Ya. Jadi bahwa kodifikasi Quran itu benar adanya. Nah sekarang yang kita bahas nih implementasi iman kepada Quran. Ada sekitar 5 atau 6 yang terkenal itu ya. Semoga kita bisa baca yang pertama tilawatul Quran. Dan namanya tilawah berarti masuk kategori waratil Quran atau tilah. Tilawah Quran itu berarti menggunakan 2 hukum. Yang pertama hukum tajwid dan makharijul huruf. Baca
tajwid dibacakan sesuai dengan makharijul huruf. Nah semoga ini sudah kelar ya, semoga bapak semua insya Allah sudah baik bacaannya ya, ibu-ibu. Insya Allah sudah. Gurunya siapa di sini? Guru tahsin ada di sini? Tidak ada. Oh, saya bilang tahu insya Allah baik dari mana sudah? Itu belum selesai, insya Allah bisa belajar lagi. Ada baiknya memang mengundang guru yang punya sanad terhadap bacaan supaya nanti sampai ke Rasulullah bacaannya memang demikian, tahsin lah. Iya, di tempat saya para kiai itu kiai non Quran itu harus membacakan Qurannya kepada kiai Quran. Itu tradisi di pesantren sekarang sebenarnya ada kiai fikih, kiai apa. Dia tidak punya sanad kan, dia harus membacakan kiai. Dan setiap tahunnya diulang lagi bacanya karena kan lidah sudah berubah. Jadi nggak salah ya, membacakan ulang Qurannya kepada orang yang ahli di bidang. Itu tilawah. Nah, batasan terakhirnya itu semoga Allah berikan kita taufik. Itu 1 juz sehari, tamat sebulan sekali. Itu batasan minimalnya. Setuju nggak ini? Bapak semua. Setuju doang. Bapak udah pensiun, Bapak. Udah pensiun. Ngapain kalau nggak baca Quran? Daripada nanti dari matinya melongok, mendingan matinya baca Quran. Allah telah karuniakan kita rezeki yang mudah sekali, tinggal tanda tangan dapat duit. Bayangkan dia pelaut, apa itu. Kalau dia kan bisa baca Quran masih penting, namanya juga pelaut, sopir, gitu kan berat nyari rezekinya. Jadi kalau bapak udah pensiun, tinggal makan setiap bulan dengan berdatang ke BTPN, mana itu? Jadi semoga bisa. Dari sini lah namanya implementasi iman itu sudah terasa ya. Tilawah Quran, jadi setiap hari 1 juz setiap bulan, tamat sekali. Setuju Bu? Kalau saya boleh, kalau pedagang apa-apa mau ngapain? Masih jodoh tanah, kan? Insya Allah tuh kalau dibaca, kalau dia kereta, kalau kelas ekspres, sebenarnya 1 juz itu nggak nyampe 30 menit, 40 menit, 35 menit. Itu kalau ekspres. Tapi kalau ekonomi, apalagi ekonomi yang mogok, itu mau 1 juz, itu 1 halaman aja bisa 1 jam. Nggak apa-apa, tapi lama-lama bisa lama. Ya. Itu yang pertama tilawatul Quran. Dan kata Nabi, orang mukmin yang baca Quran seperti utruja. Memang baunya wangi, juga rasanya enak. Betul, orang yang ada Qurannya itu wajahnya bersinar. Beda. Kita sendiri ngalamin ya. Saya punya ulama di pesantren gitu kan, ada pesantren gitu. Nah, kiai Quran itu beda. Kiai Quran, kita inginnya kiai Quran. Atau masa itu beda, ada kiai Quran, ada kiai kitab namanya gitu. Ini ada istilah. Kiai kitab itu berarti non Quran. Dia ngajarnya bukan Quran. Makanya kitab fikih tafsir hadis gitu. Kiai Quran itu dia hanya untuk tafsir sama tahfidz. Itu kiai Quran. Dia khusus pondok, nggak ada kitabnya sama sekali. Itu wajahnya bersinar sekali. Karena kan ahli Quran itu ahlinya Allah Subhanahu wa taala yang menjaga wahyunya Allah. Jadi memang dia punya kemuliaannya tersendiri kan, orang yang suka baca Quran. Dan insya Allah kalau ibu-ibu suka baca Quran, suaminya tidak akan kemana-mana. Serius. Allah akan jaga hatinya. Yang kedua, memahami maknanya. Ini kalau kita karena Allah tidak kasih bahasa Arab atau belum kasih bahasa Arab, ya harus pakai terjemahan. Terus kemudian baru tafsir. Makanya saya itu sangat setuju pendapatnya Imam Syafi'i bahwa belajar bahasa Arab itu wajib. Imam Syafi'i itu menegaskan belajar bahasa Arab hukumnya wajib. Kenapa? Karena Quran itu bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Orang tidak mungkin baik agamanya kecuali paham Quran dan Sunnah. Sedangkan Quran masih bahasa Arab, jadi orang wajib belajar bahasa. Yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, nah bapak ya sendiri yang bilang, bukan saya. Yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, jadi yang tidak belajar bahasa Arab hukumnya, nah ibu yang bilang.
Serius, ini jangan remeh. Karena bahasa Arab itu bahasa Quran, bahasa hadis, bahasa sholat. Kita kerumitan mengajak orang khusyuk itu karena banyak yang tidak satu dengan bahasa sholatnya, meski belum paham sama sholatnya. Jadi akhirnya khusyuknya pun susah. Jadi banyak sekali keburukan yang hadir karena nggak paham bahasa Arab, dan banyak sekali kebaikan yang hadir karena paham. Sok belajar bahasa Arab, mengundang satu materi lagi namanya bahasa Arab. Yang nomor 3 adalah mentadabburi Quran. Kalau tadi memahami makna termasuk tafsirnya ya, dahsyat sekali. Mentadabburi. Nah, tadabbur itu adalah bersatunya hati dan jiwa di dalam bahasa Al-Quran. Jadi saya nyebutnya ini bersatunya jiwa dan hati dalam bahasa Al-Quran. Jadi pendalaman menghayal. Jadi kalau tadabbur itu bukan misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, namanya terjemahan. Alhamdulillah, segala puji-puji itu panjang lebar nih alnya, itu namanya tafsir. Itu nomor 2 ya, jadi satu tafsir dan terjemahan. Tadabbur alhamdulillah itu berarti ya Allah, Allah itu maha besar, Dia punya segalanya. Berarti semua yang aku miliki ini bukan punya aku itu berarti itu namanya tadabbur. Tadabbur itu respon hati terhadap Quran. Maka tadabbur itu pasti hasilnya taksyairul juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kulit orang-orang yang takut pada Allah itu bergetar karena Quran. Jadi ada situasi takut atau berharap saat mendengar Quran. Itu namanya tadabbur, sudah itu hasil tadabbur. Jadi penghayatannya itu mendalam sekali. Jadi ini mirip-mirip aku kalau sampai waktuku tak seorang pun, kan bukan diterjemahkan aku kulo kalau orang Jawa bilang. Kalau sampai waktuku yang tiba waktu ini pulau, tidak begitu kan? Itu namanya bentar. Tapi kan aku kalau sampai waktu itu langsung dimaknain, langsung kan? Nah itu tadabbur. Nah Imam Maqdisi mengatakan al-maqsudul awwalu min tilawatil Qur'ani huwa tadabbur. Maksud pertama dari baca Quran itu tadabbur. Jadi membaca sama paham maknanya itu hanya cara menuju tadabbur. Jadi kalau kita baru baca, itu baru mengerjakan 1/5 kewajiban. Kalau paham maknanya berarti 2/5 kewajiban. Kalau tadabbur itu baru 3/5. Karena masih ada 2 berikut. Imam Maqdisi. Jadi maksud pertama baca itu tadabbur. Jadi kalau tidak sampai tadabbur berarti belum nyampe ke tujuan. Ibarat orang apa itu misalnya? Orang nikah. Maksud pertama apa? Menjaga kehormatan. Gitu. Kalau nikah nggak terjaga kehormatannya, ya nggak ada maksudnya, nggak ada maknanya itu pernikahan. Nah, jadi bayangkan ibu baca, paham makna baru terasa sekali gimana Quran bisa menjadi jalan menuju hidayah itu ditadabbur itu terasa bergemuruh jiwa dan bisa merubah sesuatu. Tapi kalau dibaca saja, apa? Tinggal dibaca, beda lagi. Quran itu hanya sebuah bacaan. Quran ditaruh di depan rumah agar jin-setan tidak masuk. Itu namanya menghinakan Quran. Pikirkan kayak suwo awal gitu. Ya, tentu itu ada barokah. Insya Allah Quran memang akan jin-setan tidak berani. Yaitu fadilah Quran itu. Oke, yang ketiga tadi tadabbur ya. Nah, kalau tadabbur itu syaratnya 2. Yang pertama paham maknanya, makanya masuk yang kedua adalah kebersihan hati. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka bisa mentadabburi Quran atau di hati mereka ada penutupnya? Jadi kalau kita simpulkan hadis ini, jika kita tidak bisa tadabbur, berarti di hati kita ada penutupnya. Nah, surat apa? Ini berarti kiai kanan. Kan ada kiai kanan, kiai kiri. Kiai kanan itu kalau baca Quran yang dibacakan ayatnya. Kalau kiai kiri itu dibacakan surat 17 ayat 6. Artinya apa? Dia nggak baca ayatnya. Nah, itu namanya kiai kiri. Karena kalau kiai kanan, kiai yang bisa bahasa Arab itu dulu waktu di belajar Quran itu kan langsung ayatnya yang dibaca. Sampai lupa surat apa ayat berapa.
dia ingat di halaman sekian itu di pojokan ini gitu, karena dia. Tapi kalau kiai kiri, anak-anak kampus kan surat ke-12 ayat 6 karena Qurannya pada nggak dihafal kan terjemahnya dibacakan. Ini kiai kanan Ustaz. Makanya nggak ngelihat itu surat apa? Pokoknya ada di Quran. Apalah ya tetap Quran ala qulubin aqbaluha. Apakah mereka bisa mentadabburi Quran atau di hati mereka ada penutupnya? Jadi yang tidak bisa tadabbur di hatinya ada. Karena Quran itu huda lil muttaqin. Jadi kalau tidak menjadi huda berarti nggak muttaqin. Gitu. Nah huda itu prosedurnya adalah tadabbur. Kalau orang tadabbur, insya Allah lahir hidayah. Caranya dua, harus paham maknanya. Yang kedua, hatinya terbuka, bersih segar. Makanya kalau orang lagi demen sama maksiat, naudzubillah, lagi sedang kondisi kayak gitu, baca Quran lewat kok ini. Kayak air di atas daun apa itu? Talas, lewat. Enggak ngerasa. Tapi kalau lagi taubat, ya lagi saking mau kepada Allah, dengar Quran, nangis enggak? Makanya orang-orang umroh itu sering dapat itu karena waktu umroh itu hati sedang dibuka sama dia. Orang umroh itu baik. Nah, cuman kejadian kalau udah pulang balik lagi, jadi tutupnya. Jadi pada waktu ke umroh itu dibuka itu hatinya. Nah, tutupnya itu ditaruh di rumah. Wah, di umroh, wah, apalagi umroh Ramadan. Wah, nggak paham aja bisa nangis itu nggak paham. Gimana paham? Begitu sudah pulang, tutupnya ditutup kesayangan, nanti kalau dimakan lalat kan. Jadi hatinya khawatir nanti digodok sama kucing, tutup lagi jadi hatinya. Akhirnya susah lagi menurut. Karena waktu umroh, waktu haji itu hati terbuka, ingin taubat pada Allah, ingin baik, ingin apa. Nah kalau itu dibawa sampai rumah, insya Allah tidak terhubung lawar kalau dibuka. Itu Quran bisa muncul dan menjadi hudan. Ilmu. Ya, paham dan nama di sini ada PR besar ya. Baca aja udah PR besar. Yang kedua memahami PR besar. Yang ketiga tadabbur. Tapi ini memang sebenarnya. Makanya kalau Quran itu nggak sampai ke sini, nikmatnya itu belum hadir. Belum hadir. Namanya Quran yang membuat menjadi Rabi'a qulubina gitu ya. Menjadi hal yang memenuhi hati kami itu nggak terjadi kalau nggak sampai ke level. Nah ini akan menjadi perkara besar kalau tilawah saja juga belum. Jadi kita itu masih punya PR banyak. Jadi tilawah makna baru. Sampai di sini masih 2/3 diteruskan adalah al-amalu bil Quran, mengerjakan Quran. Karena lagi-lagi setelah tadabbur itu belum berhenti. Harus menjadi perbuatan. Ketika Quran tidak jadi perbuatan, tapi biasanya gini, insya Allah kalau sudah sampai tadabbur, itu ke perbuatannya dekat. Kalau sampai ke tadabbur itu dekat, karena sudah masuk ke hati. Kalau bahasa sana sudah masuk ke alam bawah sadar, itu udah dekat sekali ke perbuatan. Makanya kalau kita bisa sampai ke tadabbur, itu ke perbuatan dekat sekali. Tapi kalau belum sampai ke tadabbur, baru paham. Makanya orang belajar tafsir itu belum ke perbuatan. Tapi kalau dia tadabbur Quran, biasanya dekat ke perbuatan. Dekat sekali. Nah yang terakhir nomor 5, ada waktu di Quran, mendakwai Quran. Jadi setelah sudah disampaikan ke Quran, nanti itu khusus capai iman ke-18 mengajarkan Quran. Itu khusus dibahas. Jadi sebagian dari makna di cabang iman 1-6 itu sebagiannya dibuka kembali. Nah memang saking luasnya 1-6 itu kan pokok sekali. Sebagiannya dirumuskan ulang. Kayak taklimul Quran itu khusus. Kemudian sikap terhadap Quran kayak menghafal apa-apa itu khusus juga. Terus nanti iman kepada hari akhir itu kan luas, itu dikhususkan kepada surga khusus, kepada mahsyar khusus, itu juga khusus. Jadi sebagiannya memang dikhususkan karena memang punya penekanan tersendiri. Jadi ada 5 implementasi: tilawatul Quran, kemudian fahmul Quran,
tadabbur Quran, al-amal bil Quran, ad-da'wah ila Quran, dakwah kepada. Insyaallah kalau implementasi ini kita jalankan, berarti iman kita Quran itu full, iman yang sempurna terhadap Al-Quran. Demikian materi kita pada pagi hari ini. Semoga menambah ilmu dan menginspirasi kita semua. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.